Menurut aku cewek itu harus cantik kalau di depan laki-laki, ya kan? Nah itu masalahnya. Kenapa kalian kalau udah punya laki-laki, kalau udah besar punya laki-laki yang galak, kalian buang aja, buang. Hai, kembali lagi tentunya dalam video singkat di ibunda.id. Kali ini kita akan ngebahas hal yang berkaitan dengan toxic relationship. Seperti yang kalian lihat barusan di video sebelumnya, ada anak kecil yang bisa ngajarin kita, orang-orang dewasa, untuk buang aja tuh pasangan yang toxic. Tapi kali ini kita akan mengulik lebih jauh. Kan sebenarnya nggak segampang itu untuk ngebuang pasangan terkasih, tersayang yang sudah menjalankan kisah cinta selama 10 tahun, 20 tahun, dan lain sebagainya. Kita harus lihat dulu dari historicalnya terlebih dahulu. Kita harus lihat dulu dari sejarahnya. Kenapa? Karena biasanya orang sudah berada dalam kondisi yang nyaman, kemudian orang sudah berada dalam kondisi yang sulit untuk memutuskan atau mungkin sulit untuk berpisah dengan pasangannya. Mungkin ada dua faktor. Yang pertama, dari segi waktu. Segi waktu karena sudah menjalin hubungan yang cukup lama, kemudian sudah menghabiskan waktu yang super duper mewah, super duper sakit, super duper semuanya. Yang kedua yaitu dari faktor kebiasaan. Karena udah lama merasa nyaman, kemudian terbiasa melakukan segala sesuatu dengan pasangan kita. Dan semuanya itu dapat disembuhkan dari segi waktu. Gimana caranya kita untuk bisa mampu keluar dari zona toksik ini? Caranya seperti apa? Yang pertama, harus sadari, akui, dan terima. Kita harus menyadari bahwa kita berada dalam hubungan yang toksik. Kita harus mengakui bahwa pasangan kita bukanlah pasangan yang baik untuk diri kita. Kita harus menerima bahwa kondisi saat ini bukanlah kondisi yang baik untuk diri kita saat ini dan ke depannya. Cara yang kedua yaitu kita harus berani membuat space atau membuat ruang untuk kita bisa me time, bisa berkontemplasi atau memikirkan gue mau ngapain sih dalam hubungan ini, dan itu kita harus jauhkan dan kita harus singkirkan orang-orang toksik. Dan yang ketiga, selama kontemplasi, selama kalian memikirkan masa depan gue mesti dibawa kemana, ketika kalian sedang me time, kalian harus memiliki konsep besar dari tujuan hidup kalian ini mau dibawa kemana. Kalian memaknai hidup tuh seperti apa. Kira-kira ketika kalian berada dalam suatu hubungan dengan pasangan yang toksik, kalian merasa bermakna atau enggak? Kalian merasa happy atau enggak? Atau happy-nya hanya happy yang semu aja? Atau happy-nya hanya happy yang sebenarnya pada saat sedang berada dengan pasangan aja happy-nya, tapi pas pasangannya jauh, wah udah deh tuh kepikiran sana sini, kayaknya pasangan gue kayak ngapain ya, sama siapa ya, aduh kayaknya capek gak sih ngelakuin kegiatan kayak gitu terus. Dan yang ketiga, pastinya kita juga harus membutuhkan social support, baik dari keluarga, baik dari teman, sahabat, ataupun orang tua. Dan sekarang pentingnya untuk menanamkan sedini mungkin untuk anti toxic relationship. Caranya gimana? Kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, kita juga harus memberikan contoh, memberikan edukasi kepada anak-anak kita atau mungkin generasi-generasi berikutnya untuk tahu mana yang baik, mana yang tidak, sesuai dengan nilai dan norma-norma yang berlaku atau nilai dan norma yang kalian anut secara pribadi. Dan kadang kita sebagai teman atau mungkin social support yang dapat mendukung sahabat kita untuk keluar dari toxic relationship, kita harus tahu posisi kita. Kapan teman kita itu membutuhkan kita untuk didengarkan saja atau untuk diberikan saran. Itu kita juga harus lihat dari dua kondisinya. Yang pertama, ketika dia yang datang ke kita, berarti dia membutuhkan saran dari kita. Tapi kalau misalnya kita yang datang ke dia, kita tanya kabarnya dia, ternyata sahabat kita tidak dalam kondisi yang baik, cukup dengerin aja. Karena biasanya orang yang punya masalah, apalagi dalam masalah hubungan relationship, tidak semuanya ingin diberikan saran, dan mereka hanya ingin didengarkan. Dan untuk kalian yang masih bingung caranya gimana untuk keluar dari toxic relationship, bisa langsung saja konseling di peer counselor kami atau mungkin bisa ngobrol-ngobrol dengan praktisi kesehatan mental kami di ibunda.id untuk lebih jauh memberikan tips and trick bagaimana kalian bisa keluar dari toxic relationship. Untuk detail informasinya ada di description box di bawah ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye!